Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana tadi ulangannya? Mudah ya? Sekarang Miss Septi akan bahas ulangan harian matematika, materi tentang pengolahan data. Oke, nomor 1. Data di atas diambil dari sekelompok siswa yang berjumlah 36. Dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan komputer. Nah, jadi pertanyaannya adalah, berapa siswa yang ikut kegiatan komputer? Nah, pasti semuanya masih ingat ya. Ingat rumus kuncinya ini. Nah, di dalam soal ini kan sekarang berbentuk derajat ya. Maka derajat yang ditanya, letakkan angka derajatnya di atas. Kemudian bawahnya adalah derajat yang diketahui. Lalu dikali dengan nilai yang diketahui. Di sini yang sudah ada derajatnya adalah pramuka 120 derajat. Drama 30 derajat. Sebenarnya komputer ini sudah diketahui nih. Siku-siku, bentuk siku-siku ya. Siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, fotografi yang belum diketahui derajatnya. Sebenarnya kita tidak usah mencari derajat fotografi juga nggak apa-apa. Karena pertanyaannya adalah yang ikut kegiatan komputer. Di sini kan yang ikut kegiatan komputer sudah diketahui berapa derajatnya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mencari derajat untuk yang fotografi. Karena yang ditanya bukan fotografi. Misalkan yang ditanya berapa siswa ikut kegiatan fotografi, maka kamu harus cari derajat untuk fotografi. Seperti itu ya. Oke, di sini yang ditanyakan yang ikut komputer. Lalu lihat langsung. Berapa derajat yang ikut komputer? Oh, yang ikut komputer ada 90 derajat. Maka 90 derajat letakkan di atas. Di sini derajat yang diketahui apa? Pahami kalimat berikut ini. Data di atas diambil dari sekelompok siswa yang berjumlah 36 siswa. Maksudnya, yang ikut pramuka, yang ikut drama, fotografi, yang ikut komputer, itu kalau di total ada 36 siswa. Maka arti dari berjumlah 36 siswa ini adalah seluruhnya. Dalam derajat, seluruh itu dalam satu lingkaran ya, sama saja totalnya 360 derajat. Lalu dikali dengan angka yang diketahui di dalam soal. Di sini diketahui ada 36 siswa. Oke, ini kan 0 sama 0 boleh coret. Lalu 36 dibagi 36, 1 ya. Nah, ini sudah habis, ini juga sudah habis. Maka jawabannya adalah 9. Jadi yang ikut kegiatan komputer ada 9 siswa. Maka jawabannya adalah 9 siswa. Nah, Miss mau ada soal tambahan. Misalkan nih, ini tadi sudah selesai ya, jawaban nomor 1 ada 9 siswa ya. Misalkan yang ditanya fotografi. Nah, kalau yang ditanya fotografi, kamu harus cari dulu berapa derajat untuk fotografi. Seperti biasa, cara mencarinya adalah satu lingkaran penuh dalam derajat sama saja 360 derajat. Lalu dikurang dengan derajat yang sudah ada. Di sini yang udah ada pramuka 120. Ada komputer 90 derajat. Kemudian ada drama 30 derajat. Nah, langkah pertama kita memang harus cari dulu berapa derajat untuk fotografi. 120 tambah 90, 210. Tambah 30, 240. Jadi 360 kurang 240 sama saja 120 derajat. Nah, jadi di sini fotografi ada 120 derajat. Nah, ya, seperti itu ya. Misalkan di dalam soal yang ditanya berapa siswa ikut fotografi. Karena ditanya ikut fotografi, maka derajat fotografi letakkan di atas.
fotografi tadi berapa? Ya, 120 derajat. Per derajat yang diketahui. Di sini kan yang diketahui adalah total seluruh siswa, ada 36. Dalam derajat, total seluruh sama saja 360 derajat. Lalu di sini langsung dikali dengan nilai yang diketahui. Betul, yang diketahui ada 36 siswa. Di 0 sama 0 boleh dicoret. 36 dibagi 36 adalah 1. Ini sudah habis ya. Jadi jawabannya 12 siswa. Jadi kalau yang ditanya berapa siswa ikut fotografi, maka jawabannya adalah 12 siswa. Tetapi tetap tadi kan nomor 1 yang ditanya yang ikut komputer, maka jawabannya adalah yang ini, 9 siswa. Oke, nomor 2. Diagram lingkaran di samping menyatakan jenis kegiatan ekstrakurikuler di suatu SD yang diikuti oleh 800 siswa. Jadi 800 siswa di sini maksudnya adalah total seluruh siswa ya. Pertanyaannya, banyak siswa yang mengikuti peragaan busana. Jadi yang dia tanya adalah berapa banyak siswa yang ikut peragaan busana. Oke, kita baca dulu. Di sini drum band ada 25%, kemudian volley 15%, lalu basket 20%. Nah, peragaan busana belum diketahui berapa persennya. Seperti biasa, cara mencarinya adalah total seluruh persen dalam satu lingkaran dikurang dengan jumlah persen yang sudah ada. Ingat, satu lingkaran itu sama saja 100%. Tuh, jadi satu lingkaran 100% ya. Lalu dikurang dengan persen yang sudah ada. Di sini persen yang udah ada drum band 25. Kemudian di sini ada basket 20%. Lalu ada volley 15%. Nah, ini tolong dijumlahkan dulu. 25 tambah 20, 45, 45 tambah 15, 60 ya. Jadi 100 dikurang 60 adalah 40%. Maka peragaan busana di sini ada 40%. Ya. Setelah kita mengisi seluruh persen yang ada di dalam lingkaran, lalu kita harus pahami rumusnya dulu. Ingat nak, apa yang ditanya atau persen yang ditanya, letakkan persennya di atas. Per persen yang diketahui. Lalu dikali dengan angka atau nilai yang diketahui di dalam soal. Oke, kita pahami di sini. Karena yang dia tanya adalah yang ikut peragaan busana, langsung cari di dalam lingkaran berapa persen peragaan busana. Betul, peragaan busana ada 40%. Lalu karena di sini diketahui adalah 800 siswa, di mana maksudnya adalah seluruh peserta atau seluruh siswa ada 800 siswa. Karena di sini seluruh, dalam persen seluruh itu sama saja 100%. Lalu dikali dengan angka yang ada di soal. Di sini angka yang ada di soal adalah 800 siswa. Ini persen sama persen boleh coret saja. Kemudian 0 sama 0 ini kita coret saja. Ini sini sudah habis ya. Maka 40 dikali 8 320 siswa. Jadi yang ikut peragaan busana ada 320 siswa. Oke, nomor 3. Perhatikan diagram
lingkaran di bawah ini untuk mengisi soal nomor 3. Di sini yang sudah diketahui ada kedelai 25%, jagung 15%, kacang 15%, ketela 10%, padi belum diketahui berapa persen. Biasakan pertama kita harus mengisi dulu apabila ada salah satu persen yang belum diketahui. Seperti biasa, cara mencari persen padi di sini adalah satu lingkaran penuh sama saja 100%. Lalu dikurang dengan persen yang sudah ada, seperti kedelai 25%. Kita kurangin ya. Lalu ada jagung 15%. Kemudian ada kacang 15%. Dan ada ketela 10%. Nah, ini tolong dijumlah dulu. 25 tambah 15, 40. 40 tambah 15, 55. 55 tambah 10, 65. Maka 100 kita kurang dengan 65 ya. 100 dikurang 65 adalah 35. Nah, ini kita baru dapat persennya saja, belum jawaban akhir ya. Jadi di sini padi sebanyak 35%. Oke, sekarang kita pahami pertanyaannya. Jika jumlah panen kedelai adalah 75 kuintal, jadi di sini diketahui ada kedelai ya, sebanyak 75 kuintal. Yang ditanya, selisih antara jumlah panen padi dengan kacang. Jadi dia tanya selisih antara panen padi dengan kacang. Sebenarnya ada dua cara. Kalau cara pertama, kamu harus cari dulu berapa banyak panen padi, kemudian kamu cari berapa banyak panen kacang, lalu langkah terakhir kamu kurang, karena selisih itu kan dikurang ya. Tapi biasanya Miss Septi pakai cara yang cepat. Karena dia tanya selisih, maka Miss akan langsung lihat di sini. Antara padi sama kacang, berapa persennya? Nah, kita lihat, oh padi tadi 35%. Padi 35%. Seperti ini ya. Padi 35%, kemudian kacang 15%. Setelah itu karena dia tanya selisih, maka persen yang masing-masing padi dengan kacang kita kurang. 35 dikurang 15 adalah 20%. Oke. 20% ya. Sekarang kita harus paham dulu rumusnya. Ingat, sama seperti tadi, persen yang ditanya letakkan di atas. Per persen yang diketahui letakkan di bawah. Lalu dikali dengan nilai yang diketahui atau angka yang ada di dalam soal. Karena di sini yang ditanya adalah selisih antara padi dengan kacang, dan kamu sudah memperoleh padi itu kan 35%, kemudian kacang kan 15%. Karena dia tanya selisih, maka angka persennya kita kurang. 35 dikurang 15 adalah 20. Jadi 20% letakkan di atas. Karena yang ditanya adalah selisih antara padi dengan kacang. Gitu ya. Di sini yang diketahui adalah kedelai. Langsung lihat di dalam diagram lingkaran, kedelai itu berapa persen? Betul, kedelai 25%. Kemudian kita kali dengan nilai yang diketahui. Nilai diketahui atau angka yang diketahui ya cuma satu, hanya ini saja. Ya, 75 kuintal. Seperti itu, ini kan persen sama persen coret saja. Lalu 75 dibagi 25.
75 dibagi 25 kan 3. Nah, ini sudah habis ya. Lalu 20 dikali 3. 20 kali 3 adalah 60 kuintal. Maka jawabannya adalah selisih antara panen padi dan kacang adalah 60 kuintal. Nomor 4, perhatikan diagram tentang pekerjaan orang tua siswa berikut ini. Jadi yang pegawai swasta ada 20%, kemudian pedagang ada 40%, PNS ada 10%. Di sini yang diketahui adalah petani berapa persen, betul ya. Langkah pertama kita memang biasakan yang belum diketahui persennya. Seperti biasa, satu lingkaran totalnya itu adalah 100%. Jadi cara mencari sisa adalah angka 100% tadi kan satu lingkaran 100% ya. Totalnya kan tadi 100% dikurang dengan persen yang sudah ada. Jadi sini yang sudah ada pegawai swasta 20%. Kemudian pedagang ada 40%. Lalu PNS ada 10%. Nah, tolong ini dijumlah dulu nih yang ada di dalam kurung. 20 tambah 40, 60, 60 tambah 10 adalah 70. Jadi 100 dikurang 70. 100 dikurang 70 adalah 30. Maka petani di sini adalah 30%. Mudah ya. Nah, ini belum selesai. Kita hanya baru dapat persennya saja. Persen petani. Belum selesai jawabannya ya. Kita pahami apa yang ditanya. Jika banyak siswa kelas 6 ada 200 orang, jadi 200 orang ini adalah total seluruh ya. Jadi total seluruhnya ada 200 orang, maka banyak orang tua siswa yang pekerjaannya sebagai petani. Pertanyaannya adalah berapa banyak yang pekerjaannya sebagai petani? Ingat konsepnya ya. Persen yang ditanya ditaruh di atas. Per persen yang diketahui ditaruh di bawah, lalu dikali dengan nilai yang diketahui. Karena dia tanya adalah yang bekerja sebagai petani, langsung kita lihat berapa persen petani. Ternyata petani 30%. Ingat ya, yang ditanya di atas. Nah, kita letakkan yang ditanya adalah petani, maka angka 30% letakkan di atas. Jadi 30% di atas ya. Per. Di sini persen yang diketahui adalah ya ini 200 orang kan yang diketahui ya. Karena 200 orang ini adalah total seluruh. Dalam persen total seluruh sama dengan 100%. Lalu dikali dengan angka yang ada di dalam soal atau nilai yang diketahui tadi. Betul, yang diketahui ada 200 orang. Nah, ini seperti biasa, ini bisa coret nih. 0 dengan 0 bisa coret. Berarti yang ini sudah habis ya. Maka 30 dikali 2. 30 dikali 2 adalah 60 orang. Jadi, banyak orang tua siswa pekerjaannya sebagai petani adalah 60 orang. Nomor 5, data nilai ulangan matematika kelas 6 SD Sukajaya yang berjumlah 40 siswa menunjukkan 5 siswa mendapat nilai 100, 9 siswa mendapat nilai 90, 8 siswa mendapat nilai 80, 7 siswa mendapat nilai 75, dan sisanya mendapat nilai 70. Di sini yang dapat nilai 70 belum diketahui ada berapa siswa. Yang ditanya adalah modus. Jadi modus artinya adalah data yang sering muncul. Gitu ya. Kita harus tentukan dulu nih, yang dapat nilai 70 ada berapa siswa. Karena di sini kan belum diketahui ya. Seperti biasa,
Karena yang dapat nilai 70 adalah sisanya, jadi cara mencari sisa adalah total siswanya sendiri dikurang dengan angka yang sudah ada. Di sini total siswanya adalah ada 40 siswa ya. Lalu dikurang dengan siswa yang sudah diketahui yang tadi. Nilai 100 kan ada 5 siswa. Kemudian yang dapat nilai 90 ada 9 siswa. Kemudian yang dapat nilai 80 ada 8 siswa. Lalu yang dapat nilai 75 ada 7 siswa. Nah, 5 tambah 9 14, 14 tambah 8 22, 22 tambah 7 29. Jadi 40 dikurang 29. Oke, ternyata yang mendapat nilai 70 ada sebanyak 11 siswa. Jadi ini yang dapat nilai 70 ya. Yang dapat nilai 70 ada sebanyak 11 siswa. Oke, pertanyaannya adalah modus atau data yang sering muncul. Di antara nilai tersebut, mana yang dominan siswa memperoleh nilai paling banyak? Maka itu jawabannya. Oke, kita lihat di sini yang paling banyak ternyata yang dapat nilai 70 karena dia paling banyak, ada 11 siswa yang mendapat nilai 70. Jadi, modus nilai dari data tersebut adalah nilai 70. Oke, nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Bacanya seperti ini ya. Yang dapat nilai 70 ada 4 siswa. Frekuensi di sini maksudnya adalah banyak siswa. Jadi sama artinya ya. Lalu yang dapat nilai 80 ada 2 siswa. Yang dapat nilai 90 ada 3 siswa. Lalu yang dapat nilai 100 ada 5 siswa. Pertanyaannya adalah median atau data tengah. Seperti biasa, langkah mencari median adalah kita mengurutkan dulu angka tersebut dari mulai terkecil hingga terbesar. Di sini Miss akan urutkan ya. Di sini angka paling kecil kan nilai 70 sebanyak 4. Maka nilai 70 Miss akan tulis sebanyak 4 kali. Kemudian yang dapat nilai 80 kan ada 2 siswa. Jadi Miss akan tulis 80-nya sebanyak 2 kali. Kemudian yang dapat nilai 90 ada 3 siswa. Jadi 90-nya kita akan tulis sebanyak 3 kali. Lalu yang dapat nilai 100 ada 5 siswa. Jadi 100-nya ditulis sebanyak 5 kali. Nah, setelah diurutkan dari kecil ke besar, lalu kita akan coret secara bergantian angka yang ada di depan, lalu angka yang ada di belakang. Misalkan kamu mau coret angka yang di depan sebanyak 4 kali. Maka di belakang juga harus sama, dicoret sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu kamu coret lagi yang depan sebanyak 2 kali. Maka di belakang juga harus sama, dicoret sebanyak 2 kali. Nah, ini sudah ada di tengah nih. Karena di tengah di sini ada 2 angka, maka angka tersebut tolong dijumlah dulu. Jadi ditambah dulu ya. 90 ditambah 90 adalah 180. Kemudian harus dibagi 2 setelah dijumlah. 180 dibagi 2 adalah 90. Maka median dari data tersebut adalah 90.
Apabila angka di tengahnya tersisa 1, maka jawabannya adalah angka tersebut. Masih ingat ya? Oke, jadi jawaban nomor 6 adalah 90. Dan nomor 7, berikut adalah diagram nilai ulangan siswa kelas 5. Jadi ini berbentuk diagram batang. Seperti biasa, membacanya seperti ini. Di sini angka 80, 90, 100 adalah nilai. Jadi nilai 80, nilai 90, dan nilai 100. Kemudian angka 0 sampai dengan 6 di sini menunjukkan judulnya adalah banyak siswa. Kita baca ya. Yang dapat nilai 80 di sini ada 3 siswa. Yang dapat nilai 90 ada 2 siswa. Yang dapat nilai 100 ada 5 siswa. Bacanya seperti itu. Oke, pertanyaannya rata-rata. Seperti biasa. Rata-rata sendiri memiliki rumus jumlah data dibagi banyak data. Di sini banyak data, Miss Septi akan ganti dengan total siswa. Jadi banyak data itu sama dengan total siswa. Sebenarnya lebih mudah apabila kita mengubah terlebih dahulu dari yang bentuknya diagram batang, ini diagram batang ya, menjadi bentuk tabel, menjadi bentuk tabel, menjadi diagram tabel dulu. Jadi kita rubah dulu. Di sini judulnya adalah nilai dengan banyak siswa. Nah, ini jauh lebih mudah nanti cara mengerjakannya. Oke, kita rubah dulu ya. Tadi yang dapat nilai 80 ada 3 siswa. Yang dapat nilai 80 ada 3 siswa. Kemudian yang dapat nilai 90 ada 2 siswa. Lalu yang dapat nilai 100 ada 5 siswa. Nah, ini jauh lebih gampang apabila kita mengubah menjadi bentuknya tabel. Oke, kita cari jumlah datanya ya. Nah, ini yang dapat nilai 80 kan ada 3 siswa. Jadi kita kalikan saja, 80 dikali 3 adalah 240. Kemudian yang dapat nilai 90 kan ada 2 siswa. Maka 90 dikali 2. Betul, 180. Yang dapat nilai 10 kan ada 5 siswa. Jadi 10 dikali 5 sama dengan 500. Nah, angka yang sudah kamu kalikan tadi itu dijumlah. Masuknya ke jumlah data ya, kita jumlah ya. Ini kita jumlah 0, 4 tambah 8, 12. Simpan 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 1, 4, 4 tambah 5, 9. Jadi jumlah datanya adalah 920. Lalu dibagi dengan banyak data. Banyak data di sini maksudnya adalah total siswa. Mana yang dijumlah? Ya, betul. Ini total siswanya kita jumlah dulu. 3 ditambah 2, 5. 5 ditambah 5 adalah 10. Jadi, total siswanya ada 10. Atau banyak datanya ada 10. Nah, ini jadi dibagi 10 ya. Nah, ini bisa coret. 92 bagi 1 ya 92. Maka rata-rata nilai ulangannya adalah 92. Oke, nomor 8. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai hasil ulangan kelas 5. Jadi yang dapat nilai 6
ada 3 siswa. Yang dapat nilai 7 ada 5 siswa. Yang dapat nilai 8 ada 8 siswa. Yang dapat nilai 9 ada 3 siswa. Yang dapat nilai 10 ada 1 siswa. Bacanya seperti itu ya. Pertanyaannya adalah rata-rata. Rata-rata memiliki rumus jumlah data lalu dibagi dengan banyak data. Nah, banyak data di sini Miss akan tulis seluruh siswa saja ya. Jadi banyak data di sini sama saja dengan seluruh siswa. Ya, ingat rumusnya ya. Rata-rata rumusnya adalah jumlah data dibagi banyak data, atau dalam hal ini adalah jumlah data dibagi oleh seluruh siswa. Jadi kita harus cari dulu jumlah datanya. Masih ingat kan? Sebenarnya jumlah data di sini maksudnya adalah seperti ini. Yang dapat nilai 6 kan ada 3 siswa. Jadi kalau kita uraikan kan 6 tambah 6 tambah 6. Karena sebanyak 3 siswa. Jadi kita nulisnya 6 tambah 6 tambah 6. Lalu yang dapat nilai 7 kan ada 5 siswa. Nah, kalau cara seperti ini kan terlalu panjang. Belum lagi kamu nulis angkanya juga akan butuh waktu yang lama. Jadi kita pakai cara cepat saja ya. Nah, seperti biasa konsepnya seperti tadi. Nah, ini dikalikan saja. Karena yang dapat nilai 6 ada 3 siswa. Jadi totalnya 6 dikali 3 adalah 18. Kemudian yang dapat nilai 7 kan ada 5 siswa. Jadi 7 dikali 5. 7 dikali 5 adalah 35. Yang dapat nilai 8 ada 8 siswa. Ini juga sama. Dikali 8 dikali 8 adalah 64. Yang dapat nilai 9 ada 3 siswa. Jadi 9 dikali 3. 9 dikali 3 adalah 27. Kemudian yang dapat nilai 10 ada 1 siswa, maka 10 dikali 1 sama dengan 10. Kemudian kita jumlah, karena di sini kan jumlah data. Nah, ini dijumlah saja. Ini kita jumlah ya, kita tambahkan. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 4, 17. 17 tambah 7, 24. Simpan 2, 2 tambah 1, 3, tambah 3, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 2, 14, 14 tambah 1 adalah 15. Nah, jumlah data kita sudah peroleh. Lalu kita hitung, di sini seluruh siswanya ada berapa? Atau total siswa. Yang mana yang dijumlah? Pastinya yang angka yang ini. Jadi angka ini kita jumlah ya, banyak siswanya. 3 tambah 5, 8, tambah 8, 16, 16 tambah 3, 19, tambah 1, 20. Ternyata seluruh siswanya ada 20. Nah, tinggal dibagi saja. 154 dibagi 20. Pembagian seperti biasa. Oke, kita bersama ngitungnya ya. 154 kita bagi dengan tadi total seluruh siswa ada 20. 154 dibagi 20 yang mendekati adalah 7. Karena 7 kali 20 adalah 140. Oke, kemudian kita kurangkan. Ini 4, 5 kurang 4, 1. Karena di atas sudah habis, kita kasih 0 di sini seperti biasa. Nah, ini kasih koma. 140 dibagi 20 adalah 7. 7 kali 20 adalah 140. Oleh karena itu, 154 dibagi 20 adalah 7,7. Jadi jawabannya adalah rata-rata nilai ulangan adalah 7,7. Nomor 9, data keadaan hobi siswa kelas 5 sebagai berikut. Jadi yang suka nari 36 siswa, yang suka drama ada 45 siswa, yang suka kir ada 39 siswa, PMR ada 30 siswa, basket 90 siswa, voli 60 siswa. Diagram lingkaran yang sesuai dengan tabel.
Jadi tugas kamu adalah mengubah dari yang awalnya berbentuk tabel menjadi diagram lingkaran, di mana bentuknya adalah persen. Kita ubah satu-satu ya. Kita mulai dari tari dulu. Kita akan mengubah tari. Kita rubah tari di sini menjadi berapa persen. Ingat langkahnya adalah pertama ini harus dijumlah dulu. Nah, jadi angka yang ada di sini kita akan jumlah dulu. 6 tambah 5, 11. Tambah 9, 20. Simpan 2. 2 tambah 3, 5. Tambah 4, 9. Tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 9, 24. 24 tambah 6 adalah 30. Nah, ternyata ini totalnya adalah 300. Sekarang kita lihat di sini tari ada berapa siswa? Betul, ada 36 siswa. Yang mau dirubah, angkanya harus diletakkan di atas. Jadi 36 harus diletakkan di atas. Bawahnya adalah total seluruhnya. Di sini total seluruhnya adalah 300. Karena diagram lingkarannya berbentuk persen, maka di sini harus dikali dengan 100%. Apabila di sini diagram lingkarannya berbentuk derajat, maka di sini harus dikali dengan 360 derajat. Seperti itu ya. Nah, kita kerjakan yang ini nih seperti biasa, bisa kita coret. 0 dengan 0 kita bisa coret. Lalu bagi saja langsung. 36 dibagi 3. 36 dibagi 3 adalah 12. Jadi tari sama dengan 12%. Mudah ya. Sekarang kita akan mengubah drama. Di sini drama ada 45 siswa. Ingat, yang mau dirubah, angkanya letakkan di atas. Jadi angka 45 letakkan di atas. Bawahnya adalah tadi, sama seperti tadi, total seluruh. Nah, total seluruh tadi berapa? Ya, 300. Karena mau kita ubah menjadi diagram lingkaran berbentuk persen, jadi kita harus kali di sini dengan 100%. Ini bisa kita coret 0 dengan 0. Nah, sekarang tinggal 45 dibagi 3. Jadi 45 dibagi 3 adalah 15. Jadi drama sama dengan 15 set. Sekarang kita rubah kir ya. Di sini kir ada 39 siswa. Ingat, yang mau dirubah, angkanya letakkan di atas. Jadi 39 kita taruh di atas. Bawahnya seperti biasa. Tadi total seluruhnya adalah 300. Karena mau kita rubah menjadi persen, jadi di sini harus dikali 100%. Nah, ini bisa kita coret. 0, 0 kita bisa coret. Lalu 39 kita bagi 3. 39 dibagi 3 adalah 13%. Jadi kir sebanyak 13%. Sekarang kita rubah PMR. Di sini PMR ada 30 siswa. Nah, 30-nya letakkan di atas seperti biasa. Lalu total seluruhnya letakkan di bawah. Karena dirubah menjadi persen, maka di sini harus dikali dengan 100%. Ini bisa kita coret 0, 0 juga bisa coret. Lalu di sini langsung aja 30 dibagi 3 adalah 10%. Jadi PMR sebanyak 10%. Sekarang kita ubah basket. Kita rubah basket ya. Di sini basket yang suka basket ada 90. Nah, di mana angka 90? Betul, letakkan di atas. Bawahnya total seluruh. Di situ total seluruhnya adalah sama seperti tadi, ada 300.
Karena ubah ke persen, jadi di sini kita kalikan dengan 100%. Seperti biasa, ini bisa kita coret ya, 0 dengan 0 kita bisa coret. Lalu langsung saja 90 dibagi 3. 90 dibagi 3 adalah 30%. Ya, sekarang kita cari voli. Di voli ada sebanyak 60 siswa. Maka angka 60 letakkan di mana? Betul, letakkan di atas angka 60-nya ya. Selalu bawahnya adalah total seluruh. Tadi total seluruh adalah 300. Karena ubah ke persen, maka dikali 100%. Ini bisa coret 0 sama 0, ini juga kita bisa coret. Sisa 60 dibagi 3. 60 dibagi 3 adalah 20%. Nah, sekarang tinggal cocokkan mana diagram lingkaran yang sesuai dengan angka yang sudah diperoleh tadi. Lihat yang A dulu, tari 12% betul, drama 15%, kir 13%. Nah, di sini basket 30%. Nah, di pilihan A basketnya 10%. Jadi yang A salah ya. Kita lihat yang B. Nah, di sini PMR 10% betul ya, basket 30%. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 10. Tabel berikut menyajikan bacaan di perpustakaan SD Senang Belajar yang paling digemari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ini adalah jenis bacaan yang digemari oleh siswa-siswa di SD Senang Belajar. Kita baca ya. Di sini majalah, yang suka dengan majalah ada 96 siswa, koran ada 32 siswa, buku cerita 320 siswa, komik 221 siswa, buku pengetahuan banyak ya yang suka sebanyak 328 siswa, buku pelajaran ada 87 siswa. Jadi di sini semakin banyak angkanya, artinya bacaan tersebut sangat digemari. Nah, pertanyaannya apa? Jenis bacaan kedua, urutan kedua yang paling sedikit digemari. Jadi pertanyaannya harus dipahami. Pertanyaannya adalah jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari. Berarti kalau paling sedikit digemari angkanya tidak banyak ya, angkanya sedikit ya. Tapi dia tanya urutan yang kedua. Kalau dilihat di sini angka yang paling kecil adalah koran. Yang suka koran hanya 32 siswa. Jadi ini adalah urutan pertama yang sedikit digemari. Nah, yang kedua apa? Betul, buku pelajaran sebanyak 87 siswa. Jadi jawabannya adalah jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari adalah buku pelajaran. Ya, demikian pembahasan ulangan harian matematika. Semoga kalian semua mendapatkan nilai 100. Amin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.